Dan satu lagi ya, dia tadi kerja di bagian. Udah kerja belum sekarang? Saya belum kerja. Nah, nanti ada senjata seandainya, misalnya Nolak? daripada kamu nggak kerja, mending ikut saya aja jadi. Gini Mbak Arin, sekarang ada kakaknya ada? Ada. Bisa dipanggil ke sini. Bapak Bisa. boleh minta tolong. Mas Viko. Bisa ya. Ya. Adanya juga deh. Adanya juga. Adanya ada juga kan? Ada di belakang. Oke. Ini kakaknya namanya siapa? Ini kakaknya Arin. Iya. Namanya siapa? Pakai nama samaran ya? Devan ya. Ini Adanya? Ini adiknya. Adik saya. Oke. Jadi ini yang Pertama, kedua, ketiga. Ini ada yang bungsu. rame ya. Mbaknya namanya siapa? Siapa? Kita ganti nama samarannya Minah ya. Mas Devan, saya mau tanya deh. Mas Devan, benar kata adiknya Mbak Arin, Ya. Mas Devan berusaha meminta Mbak Arin untuk jual diri demi melanjutkan kehidupan keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi. Betul? Ya betul. Karena emang kita di sini butuh buat makan, butuh buat kehidupan kita sehari-hari itu dari mana? Kan itu emang pekerjaan kita begitu. Cuman dia ini doang nih, anak yang paling nggak nurut. Ya, kamu kan mau jadiin saya kan? Saya tetap nggak mau. Kamu pikir kamu sehari-hari makan dari mana, hah? Ya saya ada kerjaan yang lebih baik lagi. Kamu bisa selain apa? itu. Hah? Mbak Mina mengikuti apa yang diminta sama kakaknya. Iya. Mbak Mina nggak ngerasa kalau ini sesuatu yang salah ya? Ini normal, mendapatkan uang buat keluarga, tapi dari hasil jual diri gitu. Sebenarnya mukanya Mbak Minah pun antara ya dan tidak loh sebenarnya kalau saya lihat ya. Saya berasa dari gestur dari apa dia itu bisa nyemplung sebenarnya karena bukan terpaksa juga. Iya, tapi karena ada terpaksa juga kayak, tapi takut juga seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan Devan, mamanya, adiknya, semuanya prostitusi. Iya. Itu sebuah rumah bordil atau memang online? Dijualnya gimana Mas Devan? Saya referensiin ke teman-teman saya. Ke teman-teman sendiri? Ya. Iya. Jadi dijual ke teman-temannya terus dia Iya. minta bayaran dari teman-teman. Iya, minta bayaran terus sama apa? Tapi Kayak saya tetap jual nggak diri mau. maksudnya. Adik saya yang Ya ampun. Itu karena kamu gak nurut kan sama Ya. abang kamu sendiri. enak aja kamu nyuruh-nyuruh saya jadi. Kamu Jadi pikir kamu cewek selama malam. ini? Hah? Kamu makan dari mana selama ini? Ya saya masih ada kerjaan lain selain itu kan masih ada yang lebih baik. Mas Devan bekerja nggak? Ya kerjaan saya kayak gitu, Pak. Sebagai Iya. Kita udah turun-temurun sih, udah tradisi juga. turun temurun. Maksudnya? Dari mama saya, dari papa saya juga. Waduh. Jadi emak juga begitu, suruh Arin tuh suruh jual harga diri, tapi tetap Arin nggak mau. Sempet kabur kan mau dari rumah itu. Iya. Hmm. Ini tegas loh bener. Enak. Iya, Arin. berarti masih bisa berpikir dengan Iya, saya mau berpikir hidup saya mau yang lebih baik lagi. Ya itu karena kamu gak nurut kan. Ya buat apa saya nurut kalau jalannya nggak benar? Padahal ini 3, 1, 2 dan maknya mungkin ya satu Iya. lagi. Itu kan punya andil yang besar dan kamu berada di rumah situ ya. Iya. Artinya tuh sebenarnya ya kalau nggak tegar dia bisa terpengaruh. Tapi ini enggak ya betul. Iya, tapi saya nggak bisa terpengaruh bertahan. walaupun abang saya memaksa. Saya sampai dimaki-maki, dimarahin,
dia bersikeras, saya tetap nggak mau. Kalau saya udah nggak mau gitu. Mas Devan kenapa nggak milih pekerjaan yang lain untuk melanjutkan kehidupan keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga gitu, apalagi bapak lagi sakit? Ya karena saya perlu uang yang instan, yang cepet, yang ada aja saya kerjain. Tapi kan ada kerjaan yang lebih halal selain itu. Itu dalam sehari pelanggannya lebih dari 1? Bisa jadi 4 sampai 8 sih. 8? Kalau lagi banyak, iya. Udah gitu sama teman-temannya dia yang pemabok, yang peminum. Tuh. Yang penting kan duitnya. Ya duit, tapi kan Penting duitnya. tapi itu duit nggak halal. Oke, Buat apa saya- kamu kerjakan seperti Mbak itu? Arin, sebentar. Saya mau tanya Mbak Mina. Mbak Mina nggak pernah pikiran untuk berontak karena menganggap ini salah? Sebenarnya pengen Kak, Hah? cuma takut. Tuh, itu yang aku bilang tadi, takut. Takut apa? Takut aja Kak. Takut dikucilkan di keluarga. Pernah dipukul sama keluarga nggak? Sama kakak gitu? Iya. Jadi Kalau pernah nggak dipukul nurut, juga, itu yang bikin biasanya takut, dipukul. trauma. Iya. Kamu ngelihatnya gimana aura mereka berdua? Orang mereka berdua tuh beda gitu. Yang satu penuh tekanan batin, pengen keluar tapi aduh gimana keluarnya dari mana. Yang satu enggak, tetap enggak gitu. Mau sampai mati, gue nggak mau jadi Iya. pelacur sampai mati. Bahkan kalau misalnya gue harus jualan koran atau gue mau jadi asisten rumah tangga, mungkin itu Iya. akan gue kerjain. Iya, Kecuali prostitusi, dia nggak mau banget. Kelihatan sih auranya udah langsung benci banget dengan profesi itu. Iya. Tapi Mbak Arin ini sampai sekarang juga belum kerja. Iya, makanya nih sampai sekarang masih belum kerja. Aku takutnya ini jadi bulan-bulanan buat Mbak Arin dioceh-ocehin sama keluarga. Iya. Daripada nggak ada duit tuh, nggak ada duit, nggak ada apa-apa, mendingan aja gitu. Ini yang saya takutkan gitu. Iya. Mas Devan, Ya. itu kalau misalnya ada pelanggan bayar penghasilannya gitu ya, Iya. itu dibagi rata atau gimana ngaturnya? Itu saya kasih ke mama sih, nanti biar mama yang kelola. Biar untuk buat makan sih yang jelas sih, buat kebutuhan sehari-hari yang jelas. Saya penasaran mau tanya sama ibunya sih, kok bisa? Ibunya di bawah kan? Ada katanya. Ada mama. Ibunya ada. Ma, Bener, tolong dong. Riko. Kamu tahu nggak? Baik, saya masih belum bisa menemukan Iya. formula. Seorang ibu punya anak yang dijurusin ke prostitusi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ibu, ini Mbak Arin, anaknya datang ke sini tahu maksudnya apa? Iya. Mbak Arin tuh sayang sekali dengan keluarganya. Iya. Dengan Ibu. Ini Arlin dari kecil memang dia suka ngelawan ya. Kamu tuh selalu begitu bikin masalah Arlin. Bukan gitu, Mak. Mak tega menyuruh anak sendiri, anak kandungnya, suruh dijadikan menjual harga diri saya buat makan emak. Itu nggak halal, Mak. Memangnya kamu makan dari mana? Ya, Dari kecil kamu itu semua hidup dari mana? Bapak Bapak tahu kamu dari semuanya tapi bisa. Mak jalannya tuh nggak benar, gitu. Bapakmu sendiri nggak bisa tanggung jawab untuk semua biaya kalian itu dari mana? Mak nggak ada kerjaan yang lebih bagus, yang lebih baik selain itu, Mak. Kamu bisa apa? Ya terus Mak buat apa nyuruh anak untuk menjual diri ke teman-teman abang? Coba lakukan yang bisa kamu bikin. Ibu. So keluarga kamu lebih senang itu apa? Buktikan dulu. Ibu. Saya bisa untuk merubah hidup yang lebih baik, Mak. Mbak Arin. Ibu namanya siapa? Panggil aja Mama Arin. Mama Arin. Mama Arin. Tadi saya sempat mendengar Mas Devan bilang ini adalah pekerjaan turun-menurun dari yang sebelumnya. Apakah itu betul, Mama Arin? Ya dari mereka kecil bapaknya aja udah tega gitu. Saya dikenalin sama teman-temannya. Ujung-ujungnya saya nemanin temannya sampai ya biasalah namanya orang dewasa.
supaya ngasih makan mereka bertiga. Oh, tapi di atas Mama Arin ada lagi neneknya Arin Enggak, juga. enggak. Itu memang dari daerah kami itu udah banyak keluarga-keluarga yang memang udah keseharian lah boleh dibilang. Dari apa yang dijual, ujung-ujungnya nanti mereka minta lebih jadi udah kebiasaan kita jadi layani gitu loh. Pertanyaan saya adalah, Mama Arin kan mamanya Arin. Apa nggak kasihan dijeblosin ke dalam dunia? Udah areanya itu udah memang hidup kami itu udah di sana itu nggak bisa lagi mas yang lain untuk lebih baik lagi itu apa gitu nggak ada. Ini sebuah lingkaran. Roda selalu berputar. Iya, Betul bukan? iya. Mama Arin harusnya menyadari bahwa semuanya nggak ada yang kekal. Toh juga jadi atau suatu saat juga ada di bawah karena yang dijual badan dan kemolekan tubuh. Iya. Nah, prinsipnya adalah Mama Arin harus berpikir secara matang. Roda itu selalu berputar, Iya. nggak selamanya di bawah. Jadi kalau di bawah jangan disuruh-suruh jadi gitu. Terus kita makan dari mana? Itu kan kita butuh uang. Ibu kenapa nggak ngajarin masnya yang abangnya ini untuk usaha, untuk kerja gitu, nggak minta dia untuk bekerja yang halal gitu, Bu? Itu sama dulu bapaknya yang pernah lakukan ke saya. Jadi kalau mereka ini bisa kenal orang yang nantinya akan bawa mereka hidup lebih baik, kenapa enggak? Karena nggak ada tinggalan apa yang bisa dibanggakan dari keluarga ini. Tapi itu jalannya salah, Mak. Kalau anak semua pada dijadikan semua itu, Iya sih. itu kerjaan nggak halal buat saya tuh kayaknya jalan seperti itu nggak akan baik. Masa depan tuh gelap, suram. Emang Emak mau seperti itu aja? Kamu sama Apaan kamu? Ya udah kamu sadar semua diri. teman-teman kamu doang yang anak yang nggak kamu. penurut ya? Iya. Ini bu, Penurut ini bu enak anak aja kayak gini yang Kamu nggak bisa sadar dibanggain. diri. Kamu sekolah sampai di mana? Ya tapi saya nggak mau, tetap nggak mau. Sekolah aja nggak lulus, lu sekolah juga nggak nginjak bangku sekolah kok. Tapi masalah ngajarin anak-anaknya untuk jadi itu benar apa enggak, Mak? Enggak benar. Bisa ada keluarga yang seperti Keluarga ini. prostitusi ya. Ada ibu jual anaknya, abangnya jual anaknya. Begitu adanya yang kecil nganggap abangnya pahlawan buat keluarga. Pemikiran yang salah sih sebenarnya. Ya saya berharap mereka bisa berpikir ya seperti Arin. Suami ibu sekarang gimana kondisinya? Lagi sakit. Di sini masalahnya, bapaknya sakit-sakitan. Kita kan butuh biaya hidup. Kalau ini terus melawan saya, abangnya juga nggak ada usaha lain. Apa yang bisa ngebantu di keluarga itu siapa? Nggak ada. Emang dia nggak bisa diarahin untuk kerja yang lain? Mereka juga anak-anak ibu nggak bisa diarahin ke kerjaan yang lebih halal gitu. SPG. Bisa Saya, Mak, kalau kerjaannya benar, jual warung makanan. pasti saya nggak akan membantah. Karena Emak kerjanya nyuruh saya yang nggak benar, saya membantah, ngelawan. Coba kalau Emak jalannya benar, saya pun ikut benar. Tapi ibu memang dulu berprofesi sebagai wanita malam. Ya itu semua mulai dari keluarga kita. Bapaknya yang saat melamar saya, ternyata saya dijerumuskan kayak gitu. Itu ibu dijual sama suami. Iya. Iya gue. Apa rasanya Bu dijual seperti itu? Saya tuh wanita. Saya juga dulu lari dari keluarga saya. Terus? Setelah saya ketemu sama suami saya yang katanya mau nikahin saya, ternyata ujung-ujungnya saya dijual. Ya udah sama aja kan. Dia akan terima akibat anak-anaknya. Jadi ini sebenarnya karena ibu sakit hati sama suami ibu gitu. Makanya anak-anaknya juga diarahin seperti itu. Karena di sana juga udah biasa, Mas. Sambil ada penjualan sehari-hari, ada nilai lebih lagi yang harus dapat pelayanan lebih gitu.
Dari situ kita dapat uangnya. Tapi berarti ibu membiayai anak-anak ibu dari uang yang gak halal dong. Iya, saya nggak mau peduli omongan orang. Kan bukan mereka yang kasih kita makan. Tapi pemikiran ibu Mama Arin. Ya, tapi Arin nanti apa kata salah. tetangga, Mak? Emang Mak mau dibilang Mak Kamu ngelawan terus ya? ya bukan ngelawan, Mak. Jangan gitu. Mas Devan duduk, Mas Devan duduk, Mas Devan duduk. Ya, Mas nggak Devan usah duduk. dibilangin dari Mas Devan dulu. duduk. Paling dia doang, paling gak penurut nih. Ya kalau kamu jalannya benar, saya pasti nurut. Kamu ngajak saya jadi Mana jalan kamu yang benar itu mana? lah, Mak aja ngajaknya nggak benar. Semua adik saya pun dijadikan Tahan dulu. Mas Devan, saya mau tanya ya. Waktu pertama kali minta adik-adiknya untuk menjual dirinya, itu bagaimana mengenalkan ke dunia seperti itu? prostitusi. Ke dunia prostitusi. Ya awalnya itu agak susah sih, cuman kan saya pertama kasih apa ya, kayak semacam video gitu ke dia, suruh dia dulu. Dan itu saya udah tawarin sama teman saya. Video Iya. Mas Devan ini ngajarin, ngasih tahu dan nunjukin video ke adik-adiknya. iya, Kan mereka tambah dewasa. aduh, bukan tambah dewasa, Mak. aduh. Itu nggak benar, Mak. Yang paling benar sih Arin sih masih bisa. Arin kayak masih waras ya, Waras masih bisa ya. pikir bener gitu. Iya, dia 1 lawan 3. Tapi susah di keluarga, udah gitu mau pergi cabut, Iya, ibunya saya mau nangis ditahan. kabur aja dari rumah ini, Mak. Kalau Mak masih memaksa saya jadi, saya kabur dari rumah ini, Mak. Emang bisa menjamin hidup kamu kalau kamu dari rumah ya? Bisa, Kabur bisa kemana? dong, Mak. Mak masih banyak kerjaan kok di luar kota sana. Mau Bukan kabur di sini kemana? aja. Mau kabur kemana kamu? Punya Ya uang kemana kamu? aja, teman saya banyak. Punya uang? Punya. Saya boleh pinjam teman saya Emang nanti orang dia gak butuh? transfer. Orang juga butuh buat kehidupan dia juga. Ya, tapi sebentar. kalau saya niatnya baik, pasti orang pun baik sama saya. Barin Mas Devan, tahan dulu emosinya. Mbak Minah, ini kan 2 orang kakak-kakaknya ya. Ada Mas Devan, ada Mbak Arin. Kamu sebagai adik ya, saya mau tanya ini deh soal perasaan. Lebih sayang sama Mas Devan atau sama Mbak Arin? Saya nggak bisa pilih, Kak. Kalau ditanya dan harus milih gitu misalnya, mana yang kamu lebih sayang? Pertanyaan yang bagus sekali. Kamu lebih sayang Mas Devan atau ke Mbak Arin? Kamu mau pilih siapa? Udah, Mbak Arin biar kasih waktu dia mikir. Silakan dijawab. Mbak Mina lebih sayang sama? Hah? Bang Devan. Dia jelas Depan selalu peduli sama adiknya. Ini nggak pernah peduli. Ya saya mah nggak mau peduli sama abang saya, dia memaksa. Saya disuruh cekin sama ini, sama temennya cekin suruh mau di. Kamu pikir saya cewek malam, cewek gitu langsung dibayar. Enak aja kamu. Maksa-maksa saya suruh jadi. Mbak Arin sebentar, saya mau tanya. Kenapa bisa lebih sayang sama abang ya? Karena apa? Apa alasannya? Lebih nyata kalau dia dikasih uang. Yang kamu lihat gimana, Roy? Mina kayak kebingungan atau sebenarnya ketakutan? Mina tuh ketakutan lagi sebenarnya. Dan Mina bingung mau pilih yang mana. Karena sebenarnya Mina juga sebenarnya sayang sama Arin. Tapi nggak berani mengungkapkan di depan ini semua. Jadi gini loh, kita persingkat dan kita perjelas lebih ini lagi. Intinya ini adalah satu keluarga. Kalau nggak ada yang nurut satu sama lain hukumannya, misalnya ya, ibaratnya hukuman seperti itu loh.